nama saya Anastasia, NPM 2017021-037. Pada video ini saya akan mengenalkan alat-alat yang sering dipakai dalam survei ekologi. Pertama, altimeter. Altimeter adalah alat untuk mengukur ketinggian atau jarak suatu lokasi di atas permukaan tanah atau laut. Cara kerjanya adalah dengan mengukur tekanan udara statik. Semakin tinggi tempat, tekanan udara akan semakin rendah. Pemakaian altimeter selalu diikuti dengan pemakaian kompas. Dalam penggunaan alatnya, altimeter harus dikalibrasi terlebih dahulu. Altimeter juga bersifat sangat peka terhadap guncangan, perubahan cuaca, dan temperatur. Kedua, kompas. Kompas merupakan alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip dari kompas yaitu berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utamanya adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah, juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Bagian kompas yaitu ada tutup dial, visir, dial, jarum penunjuk, kaca pembesar yang berguna untuk melihat derajat kompas, dan alat penggantung. Mempraktekannya ya, apa saja yang harus kita perhatikan. Yang pertama, posisikan kompas dalam posisi rata ya, rata-rata air seperti ini, flat, jangan sampai miring karena akan mempengaruhi putaran kompas ya, jarumnya. Langkah kedua, kita akan mengarahkan target bidik ya ke arah lubang yang ada di sini, dan target kita adalah itu aja ya, menara air. Itu dia menara airnya. Caranya dalam posisi kompas rata-rata air, lalu kita intip menara air di sana ya, tuh sini. Kemudian kita perlahan lihat, kita lihat jarum kompas yang ada di sini itu ada di angka berapa melalui lubang kaca pembesar di sini. Lakukan dalam posisi rata-rata air, jangan miring seperti ini. Langkah ketiga adalah tunggu sampai jarum kompas benar-benar berhenti di angka sesuai dengan target yang kita bidik. Langkah keempat, kita perhatikan dengan seksama, lihat pada deret angka yang ada di lingkaran dalam, bukan bagian luar ya. Menunjukkan angka berapa, sesuaikan dengan garis kuning sebagai penanda di sini. Ya, kelihatannya garis kuningnya. Dan itu adalah titik di mana menara air itu berada dari posisi kita. Ketiga adalah teropong. Teropong merupakan alat optik untuk melihat benda yang sangat jauh agar tampak lebih jelas dan dekat. Contohnya seperti melihat bintang atau gunung. Prinsip dari teropong sendiri yang pertama itu, teropong akan mengumpulkan radiasi elektromagnetik yang nantinya akan membentuk citra atau wujud dari objek yang diamati. Kedua, teropong terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Yang ketiga, jarak fokus objektif bersifat besar. Dan yang terakhir, bayangan dari hasil pengamatan lensa objektif akan selalu jatuh pada titik fokus lensa objektif. Seperti ini. Jadi kondisi maksimal seperti ini bisa digunakan untuk siapapun karena ini kondisi maksimal. Kalau ternyata dia kondisi matanya lebih kecil atau masih kecil anaknya, dia pasti akan gunakan yang seperti ini karena semakin dekat jarak matanya. Tapi kalau semakin dewasa ataupun ukuran maksimal seseorang adalah seperti ini, sehingga alat ini cukup efektif karena satu alat bisa untuk semuanya. Yang pertama, flip opennya sesuai jarak antar mata di dua belah mata kiri kanan. Terus lagi teman-teman perlu cermati, ada dua sisi lensa. Kalau teman-teman lihatnya kebalik, teman-teman lihatnya akan dari sisi sini, teman-teman tidak akan mendapati apapun. Tapi kalau teman-teman yang perlu cermati, teman-teman harus lihat dari sudut lensa yang kecil. Dengan sudut lensa yang kecil ini, teman-teman langsung bisa seperti apa jarak yang ingin dipandang. Contohnya, teman-teman bisa atur dengan resolusi yang ada di atas ini. Jadi resolusi ini nanti akan mengatur dekat kecil, dekat jauhnya. Jadi ini dekat, ini jauh. Jadi teman-teman cermati di lubang ini kiri kanan itu akan seperti itu. Itu yang kedua. Jadi yang kedua seperti itu, lensanya mesti dicermati. Yang ketiga, resolusinya bisa diatur di bagian atas.
Yang keempat adalah GPS. GPS adalah alat atau sistem yang dapat digunakan untuk informasikan penggunanya di mana dia berada secara global di permukaan bumi yang berbasis satelit. Data dikirim dari satelit berupa sinyal radio dengan data digital. Fungsi dari GPS adalah menentukan letak dan titik koordinat serta menentukan waktu. Kita hidupkan dulu pertama, ya ini tombol di on off-nya bagian kiri atas kita tindis. Nah, sehingga sampai muncul tulisan Garmin. Ini artinya GPS proses penghidupan. Kemudian nah, di layar GPS sudah terdapat beberapa menu. Ini sudah terproses dalam bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa menu yang ditampilkan di sini. Jadi kita lihat ke bawah. Nah, yang pertama ketika kita ingin melihat posisi kita sekarang ini berada di koordinat berapa, jadi kita cari menu satelit. Jadi fungsinya ini untuk melihat titik koordinat kita sekarang berada. Jadi kita tindis menu satelit. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini artinya posisi kita sekarang ini berada di S 00 derajat 54 menit 42,12 detik. E-nya 119 derajat 53,46,51 detik. Itu S-nya. Kemudian yang bagian bawah ini artinya ini sinyal. Jadi GPS ini ketika dia terkena sinar matahari maka sinyalnya akan semakin bagus. Tetapi ketika posisi mendung seperti ini maka dia akan kecil sekali sinyalnya. Maka akan mengganggu keakuratan dari titik koordinat yang kita ada sekarang. Jadi ini menentukan sekali. Jadi ini evolusi. Jadi ini menentukan titik keakuratan dari GPS tersebut. Nah. Yang kelima, soil analyzer. Soil analyzer adalah alat yang memiliki fungsi untuk mengukur fertilitas tanah, cahaya, pH, dan kelembapan tanah. Cara kerja dari soil analyzer adalah menggemburkan lebih dahulu tanah yang akan diukur, kemudian menancapkan alat ke dalam tanah dan geser tombol bagian kiri untuk menggeserkan besaran yang diinginkan. Yang keenam ada clinometer. Clinometer adalah alat untuk mengukur tinggi suatu dari objek. Cara menggunakan clinometer: yang pertama, meletakkan clinometer di atas meja dengan posisi menghadap objek yang akan diukur. Yang kedua, mengarahkan clinometer ke puncak benda yang akan diukur tingginya. Kemudian, lihat puncak tersebut melalui lubang pembidik. Yang ketiga, memeriksa dengan cermat letak tali bandul terhadap brosur derajat pada clinometer. Dalam pengamatan ini akan diperoleh sudut elevasi untuk mengukur tinggi benda. Yang terakhir, untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, lakukan pengamatan beberapa kali dan kemudian ambil hasil rata-rata. Ketujuh ada planktonet. Jaring planktonet terbuat dari nilon, umumnya berbentuk kerucut dengan berbagai ukuran, tetapi rata-rata dari panjang jaring adalah 4-5 kali diameter mulutnya. Fungsi dari planktonet ini untuk menyaring air dan plankton yang berada di dalamnya. Adapun bagian dari planktonet, yang pertama, tali pengikat jaring yang berfungsi untuk mengikat jaring plankton pada tali penarik. Yang kedua, ada jaring plankton yang berfungsi sebagai penyaring pemisah air dalam plankton cuplikan. Yang terakhir ada botol pengumpul plankton yang berfungsi untuk tempat pengumpul plankton yang tersaring dari jaring plankton. Sebelum digunakan, cek terlebih dahulu jaring plankton pada bagian pengumpul plankton. Pastikan keran dapat dibuka dan ditutup. Untuk cara pencuplikan ada dua cara, yaitu secara vertikal dan horizontal. Keduanya bisa dilakukan langsung di sungai maupun di danau menggunakan perahu. Keduanya memiliki tujuan sama, yaitu melihat persebaran plankton baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk metode vertikal, planktonet langsung saja diulur dari tempat kita berdiri. Setelah selesai tercuplik, tarik planktonet. Pindahkan sampel yang terkumpul di botol pengumpul ke botol sampel untuk dianalisis di laboratorium.
Untuk secara horizontal, lemparkan planktonnya searah tegak lurus badan kita. Jangan lupa ukur jarak tali tarikannya. Tarik perlahan, kemudian pindahkan sampel tercuplik ke botol sampel. 8. Hygrometer. Hygrometer adalah alat yang digunakan untuk menentukan kelembapan atmosfer yang dapat menunjukkan kelembapan relatif. Maksudnya dari relatif adalah presentasi dari kelembapan udara, kelembapan mutlak, atau keduanya. Cara kerja dari hygrometer yaitu dengan meletakkan alat ke tempat yang ingin diukur kelembapannya. Kemudian tunggu beberapa saat sampai bisa membaca skala yang ditunjukkan. Skala yang terlihat dalam alat ini akan menunjukkan tanda persen dan tentu dilengkapi dengan derajat Celcius. 9. Anemometer. Anemometer merupakan alat pengukur arah dan tingkat kecepatan angin. Anemometer menjadi alat utama dan sangat dibutuhkan oleh lembaga atau badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika seperti BMKG. Cara kerja anemometer hampir sama dengan kincir angin. Anemometer harus diletakkan di tempat luar ruangan. Kemudian alat akan bergerak saat tertiup angin. Bagian dari baling-baling akan berputar sesuai dengan arah mata angin. Jika putaran dari baling-baling semakin besar, berarti angin sangat kencang. Sebaliknya, jika anemometer tidak bergerak, maka tidak ada angin sama sekali. Yang terakhir, luxmeter. Luxmeter merupakan alat untuk mengetahui dan mengukur besarnya intensitas cahaya yang terdapat pada suatu tempat. Fungsi utamanya adalah mengukur intensitas cahaya yang tersebar di suatu ruangan. Satuan dari luxmeter adalah lux. Bagian-bagian dari luxmeter ada measurement sensor, tombol power on atau off, ada LCD display, ada hold button, dan mute button. Kalau kita mau menghidupkan, kita switch ke on. Nah, seperti ini. Di sini ada layarnya. Satuannya adalah lux. Kemudian cara makainya bagaimana? Nah, yang terpenting adalah sensor cahayanya di sini. Ya, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini dia sensor cahayanya. Nah, sensor ini kita arahkan ke sumber cahaya. Kemudian kita perhatikan angkanya. Yes. Terus bergerak. Ya, cahaya di sini itu kurang lebih 87 lux. Nah, dalam perhitungannya agar tidak berubah-ubah, ya, selesai kita hold switchernya, kemudian baru kita baca. Nah, inilah dia intensitas cahayanya.